Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah, NIM 102. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Definisi normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Jadi di sini adalah normalisasi ini adalah pembuatan database di mana di situ ada tabel yang berisi tentang tabel-tabelnya. Nah, di sini tabel-tabelnya itu ada beberapa data, di mana data yang kita masukkan itu haruslah benar. Nah, cara pembedanya itu dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi maknanya. Lanjut, tujuan normalisasi di sini yaitu mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang berisi data yang diperlukan. Jadi, dalam pembentukan tabel di sini, kita tidak perlu memasukkan data yang tidak diperlukan, hanya cukup yang diperlukan saja. Yang kedua, memiliki sedikit kemungkinan redundansi. Apa itu redundansi? Adalah pengulangan data yang sama berkali-kali. Yang ketiga, mengefisienkan update, yaitu tabel normal di sini itu update-nya tidak banyak. Apa itu update? Itu adalah perubahan data. Nah, tujuan yang keempat, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Lanjut. Nah, di sini tabel tidak normal. Tabel tidak normal ini cirinya adalah insertion anomaly. Apa itu insertion anomaly? Yaitu adalah penambahan data. Di sini penambahan data seumpama pada tabel mahasiswa. Di sini ada NIM, nama, ODMK, matkul, SKS, dan nilai. Kita ingin menambahkan tabel alamat seumpama. Nah, disitulah tabel di sini sudah berubah menjadi tabel tidak normal. Ciri yang kedua adalah deletion anomaly. Deletion anomaly di sini yaitu penghapusan data pada tabel. Seumpama kita ingin menghapus data nilai. Nah, di situ kan sudah berubah data menjadi data yang tidak normal. Yang ketiga, update anomaly. Update anomaly di sini adalah perubahan data. Contohnya, pada data tabel mahasiswa, di sini kita ingin mengubah data nama Bidu menjadi Nani seumpama. Nah, di sini kan data di sini sudah berubah. Di situ data menjadi berstatus tidak normal. Lanjut. Nah, syarat tabel normal di sini, jika ada dekomposisi atau penguraian atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau bersifat causeless joint decomposition. Contohnya seperti saat tadi tabel mahasiswa di situ dipecah, lalu penghubungnya itu kita cocokkan, lalu kita satukan kembali, itu tidak berubah dari tabel sebelumnya, maka itu adalah tabel normal. Yang kedua, syarat kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Nah, di sini ada ketergantungan fungsional. Apa itu? Yaitu ketergantungan satu atribut pada atribut yang lain. Syarat yang kedua, di sini tidak melanggar Boy's Kode Normal Form atau BCNF atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Lanjut, yang pertama yaitu lossless joint decomposition vs lossy joint decomposition. Lossy joint decomposition atau hasil dekomposisi tidak sama dengan data awalnya. Nah, kemungkinan dipecah ini AB dan AC, AB dan BC, AC dan BC. Nah, di sini kita mencoba dengan AB dan BC. Jadi penghubungnya di sini adalah tabel B.
Nah, B1 dihubungkan dengan B1, B2 dihubungkan dengan B2. Di sini B2 ada 3, B3 ada 1, B2 di sini ada 3 juga. Nah, lalu kita satukan lagi tabel tersebut. Apakah sama hasil pemecahannya dengan ini? Tabel sebelumnya itu berbeda, bukan? Berarti di sini tabel ini bersifat lossy join decomposition atau tabel tidak normal. Nah, ini juga ada contoh lagi kemungkinan pemecahan. Di sini ada NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai. NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. NIM nama kode dan kode matkul SKS nilai. NIM nama matkul dan matkul kode SKS nilai. Maksudnya apa? Di sini nama adalah penghubungnya. Yang ini NIM, yang ini kode menjadi penghubung, dan yang terakhir ini ada matkul. Nah, di sini kita coba kemungkinan pertama, yaitu nama menjadi penghubung. Di sini ada nama Ani. Nah, nama Ani ini dihubungkan pada yang sama. Nah, di sini NIM 1 dengan nama Ani ada 2. Jadi, kita tidak usah masukkan semua data, cukup satu saja. Ani di sini ada 3. 1, 2, 3. Ratna ada 2, 1, 2. Ratna di sini dengan NIM 2 itu ada 2. Jadi cukup ambil satu data saja. Ini NIM 3, Ani ada 3 juga. Nah, setelah kita hubungkan, kita lihat hasilnya. Sebentar, ini ya. Nah, ini kan hasilnya, ini berbeda dengan yang ini. Jadi ini bersifat lossy decomposition atau tabel tidak normal. Lanjut, ini lossless join decomposition, tabel yang normal. Di sini kita pisah dengan kemungkinan pemecahan itu NIM menjadi sebuah penghubung. Baik, kita lihat, kita cari dengan yang sama. NIM 1 dengan NIM 1 juga ada 2, NIM 2 dengan NIM 2, NIM 3 dengan NIM 3. Nah, hasil pemecahannya itu sama dengan tabel yang sebelumnya. Apakah ini sudah normal? Belum normal karena kenapa? Di sini masih ada redundansi atau pengulangan data yang sama secara berulang. Lanjut. Nah, di sini dilakukan lagi pemecahan dengan penghubung kode. Jadi kode A dihubungkan dengan kode A, di sini ada 3 kode A, lalu kode B dihubungkan dengan kode B. Didapatkan lagi tabel kode AB, matkul agama bahasa, dan SKS dengan SKS 2 dan 4. Nah, hasil penguraian tabelnya di sini adalah dari tabel mahasiswa, itu terdapat NIM dengan nama, tabel KRS, NIM kode nilai, tabel mata kuliah, kode matkul SKS. Jadi, pada tabel ini, pada hasil tabel ini, KRS memiliki relasi dengan penghubung NIM. Yang ini mata kuliah, relasinya adalah kode. Seperti itu. Lanjut. Syarat yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Nah, fungsional dependency. Untuk melakukan normalisasi, harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependensi atau FD atau ketergantungan fungsional khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Fungsional dependensi FD dapat disimbolkan dengan A bergantung pada B. Artinya maksudnya A tanda panah B. Artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Contohnya di sini ada nama bergantung pada NIM. Itu benar. Di saat kita mencari Ani, maka keluarlah dengan NIM 1. Nah, NIM bergantung pada nama. Itu tidak benar. Karena di sini ada NIM 3 yang bernama Ani juga. Itu akan terjadi kesalahan. Kode bergantung pada NIM. Nah, di saat kita mencari kode A,
itu seharusnya yang keluar ani, kemauan kita maksudnya. Nah, namun di sini saat kita memasukkan kode A, akan keluar ani dan nah. Karena kenapa? Di sini ada redundancy, ada persamaan data. Matkul bergantung pada kode, itu benar. Karena di sini semua matkul yang semua matkul agama memiliki kode A seperti itu. Kode bergantung pada matkul, itu salah. SKS bergantung pada kode, itu benar. Nilai bergantung pada NIM, itu salah. Nilai bergantung pada kode, itu salah. Nilai bergantung pada kode dan NIM, itu benar. Itu lanjut. Ya, berlanjut pada video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam prakata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.